Nama Suzuki Swift mungkin membuat kita membayangkan sebuah mobil yang cepat dan lincah, melesat seperti bayangan di jalanan kota. Namun, saat pertama kali melihat model 2025, kesan yang saya dapatkan bukanlah mobil balap jalanan. Mobil ini justru terasa seperti kekasih kota yang anggun, ringan, sopan, dan menawan. Ini jelas bukan tipe mobil yang berisik dan liar, yang ingin pamer seperti kuda jantan. Sebaliknya, Swift lebih cocok menjadi teman sehari-hari yang ramah dan kompak. Bahkan, mobil ini punya daya tarik yang membuat tetangga Anda ingin berfoto dengannya. Ini dia kejutannya. Suzuki Swift 2025 bukan hanya sekadar tampilan baru, karena Suzuki juga telah meluncurkan mesin mild hybrid generasi baru. Mesin ini berkapasitas 1,2 liter dengan 3 silinder dan dipasangkan dengan motor listrik ringan. Mesin ini mungkin terdengar jinak, namun kenyataannya, mobil ini sangat mumpuni untuk berkendara di kota dan tidak akan kehabisan napas. Secara teori, mobil ini memang boros bahan bakar seperti mobil komuter murah, tetapi motor listriknya memberikan dorongan ekstra saat Anda butuh akselerasi cepat. Bukan seperti dikejar polisi, melainkan hanya butuh percepatan saat berkendara. Dengan konsumsi bahan bakar sekitar 4 liter per 100 km untuk tipe sport dengan mesin 1.4 liter turbocharged inline 4, sementara tipe hibrid bahkan lebih irit, yakni bisa mencapai 40 km per liter. Jadi, biaya bahan bakar Anda akan lebih murah dari secangkir kopi di Starbucks. Saya sendiri menyukai keseimbangan yang ditawarkan mobil ini. Ada cukup teknologi untuk membuat Anda merasa seperti berada di tahun 2025, tetapi tidak terlalu banyak gimmick mencolok yang bisa membuat harganya melambung tinggi. Lihatlah daftar keselamatan ADAS pada mobil ini. Fitur-fitur seperti pengereman darurat otomatis, peringatan keluar jalur, pemantauan titik buta, dan pengenalan rambu lalu lintas biasanya hanya Anda temukan pada mobil-mobil mahal. Meskipun ukurannya kecil, Swift tetap lincah. Mobil ini mampu melaju dengan mudah di jalanan sempit dan menerobos kemacetan layaknya ninja perkotaan sejati. Dalam ulasan ini, kita akan mengupas Swift 2025 secara tuntas, dari desain bodinya yang ramah dan membulat, hingga detail yang membuatnya tidak hanya terlihat cantik, tapi juga sangat praktis. Anda akan tertawa, Anda akan belajar, dan pada akhirnya Anda akan tahu apakah mobil ini layak dibeli sekarang atau Anda harus menunggu versi lain dengan performa lebih. Oh, dan sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Ya, di sini, kita tidak hanya mengulas mobil, tapi juga perasaan yang Anda dapatkan saat menghabiskan uang tabungan yang Anda kumpulkan dengan jerih payah untuk membeli kendaraan ini. Karena percayalah, perasaan itulah yang membuat Anda mencintai mobil dalam jangka panjang, bukan hanya spesifikasinya. Tahukah Anda, Suzuki Swift 2025 telah hadir secara global dan langsung mencuri perhatian di jalanan. Dengan aura yang seolah berkata, saya tidak butuh otot menonjol. Saya hanya perlu tampil menarik di saat-saat penting. Jujur saja, Suzuki berhasil melakukannya. Dimensinya hampir tidak berubah, dengan panjang 152 inci, lebar 68 inci, dan tinggi 59 inci. Ini adalah ukuran yang ideal untuk mobil hatchback perkotaan, cukup kecil untuk bermanuver tanpa mencium kaca spion mobil lain, tetapi tetap lapang untuk 4 orang dewasa dan beberapa tas belanjaan besar. Mari kita lihat bagian depan. Ini adalah bagian yang akan langsung menarik perhatian, dan mungkin akan menjadi topik diskusi nanti. Lampu depan proyektor LED kini ditempatkan lebih rendah, menciptakan ilusi mobil yang lebih lebar. Grillnya yang besar memanjang ke bawah, dan jujur, itu mengingatkan saya pada paus beluga yang sedang tersenyum. Bukan desain yang buruk, hanya saja penampilannya butuh waktu untuk dicerna, tidak seperti cinta pada pandangan pertama. Di tengah, lambang Suzuki masih besar dan mencolok, seolah-olah perusahaan khawatir Anda akan salah menebak mereknya. Di bagian samping, perubahan besar terletak pada gagang pintu belakang. Posisinya kembali ke tempat tradisional, tidak lagi tersembunyi di pilar C seperti model sebelumnya. Hal ini membuat profil mobil terlihat lebih bersih dan sebagai bonus, lebih mudah diakses oleh anak-anak. Pelek alloy berukuran 16 inci kini menggunakan desain jari-jari ganda yang baru. Desainnya terlihat sederhana, namun berhasil memberikan kesan yang keren. Sebuah lipatan tipis yang membentang dari spatbor depan hingga belakang memberikan kesan bahwa Swift ini siap bergerak, bahkan saat sedang diparkir. Di bagian belakang, Swift 2025 tampak memikat hati. Lampu belakang LED berbentuk huruf C yang menyatu dengan bodi terlihat lebih besar dan tajam dari sebelumnya, membuatnya lebih mudah dikenali saat malam hari. Bumper belakang dibuat membulat,
menghilangkan ventilasi palsu dan potongan tajam yang agresif. Hal ini membuat Swift terlihat lebih ramah dan boleh saya katakan, sedikit feminin. Hebatnya, bahkan dengan semua peningkatan ini, Suzuki berhasil menjaga koefisien hambatan tetap rendah, yaitu sekitar 0,33 CD. Ini berarti efisiensi bahan bakarnya lebih baik pada kecepatan jalan raya. Suzuki berhasil melakukannya tanpa mengubah Swift menjadi kotak panah. Mungkin pada sebagian orang membosankan yang seolah-olah dirancang di pabrik terowongan angin. Intinya, Swift 2025 terasa seperti seorang gadis yang baru saja mendapatkan potongan rambut baru. Memang tidak berubah total, tetapi perubahannya cukup untuk membuat teman bertanya, "Hei, kamu terlihat berbeda hari ini." Di dunia di mana SUV mini mendominasi, sentuhan kecil yang memancarkan pesona dan kelembutan inilah yang mungkin membuatnya menonjol di antara yang lain. Mesin pada Swift 2025 mungkin memberikan kesan bahwa mobil ini hanya cocok untuk keperluan harian seperti berbelanja. Namun, di balik tampilan yang sederhana, terdapat sistem mild hybrid yang cerdas. Mesin bensin 3 silinder 1,2 liter dengan kode Z12E dipasangkan dengan motor listrik dan baterai lithium-ion yang ringkas. Mesin ini menghasilkan output sekitar 82-83 daya kuda dan torsi 108,5-112,9 Nm. Walaupun angka ini tidak setinggi mobil turbo hatchback, perlu diingat bahwa bobot kendaraan ini di bawah 997,9 kg, sehingga performanya menjadi sangat relevan. Sementara itu, Suzuki Swift Sport 2025 ditenagai oleh mesin 1,4 liter turbocharged inline 4 dengan sistem mild hybrid 48 volt, menghasilkan tenaga 148 tenaga kuda dan torsi 240 Nm. Inilah kejutannya. Motor listrik itu tidak dirancang untuk berkendara full EV atau full hybrid. Ia seperti seorang personal trainer yang suportif di pusat kebugaran. Ada saat Anda butuh dorongan, tapi dia diam saat tidak dibutuhkan. Ketika Anda menjauh dari lampu merah atau menarik gas, motor menambahkan sedikit torsi, memperlancar laju kendaraan, dan menyelamatkan mesin bensin dari teriakan seperti penyanyi karaoke yang berusaha mencapai nada tinggi. Hasilnya, Swift baru merespons lebih cepat dari sebelumnya dan mengonsumsi bahan bakar seperti sedang diet, sekitar 54-55 mil per galon WLTP, yang setara dengan sekitar 22,9-23,4 km per liter. Dalam berkendara di kota, pengaturan mild hybrid ini membuat Swift lepas landas dengan mulus, perpindahan giginya ringan dan halus. Cukup untuk melewati skuter kurir paket belanja online yang goyah tanpa terasa malu. Hasilnya, Swift baru merespons lebih cepat dari sebelumnya dan mengonsumsi bahan bakar seperti sedang diet, sekitar 54-55 mil per galon WLTP, yang setara dengan sekitar 22,9-23,4 km per liter. Dalam berkendara di kota, pengaturan mild hybrid ini membuat Swift lepas landas dengan mulus, perpindahan giginya ringan dan halus. Cukup untuk melewati skuter kurir paket belanja online yang goyah tanpa terasa malu. Namun, di jalan raya, jangan berharap mobil ini akan menjepit Anda ke jok. Swift mengutamakan keringanan dan efisiensi, bukan untuk balapan liar dengan orang yang mengendarai sedan turbo bertenaga 200 daya kuda di sebelah Anda. Dari segi kebisingan, Suzuki telah melakukan pekerjaan rumah mereka. Mesin 3 silinder mungkin agak berdenging pada putaran tinggi, tetapi pada Swift 2025, kabinnya tetap jauh lebih senyap. Tentu, Anda akan tetap mendengar mesinnya saat Anda mendorongnya, tetapi itu lebih merupakan dengungan mekanis yang memuaskan, bukan dengungan yang mengganggu. CVT baru juga membantu. Simulasi pergantian gigi terasa alami, tidak ada keluhan yang tiada henti yang biasa terdengar pada CVT lama. Padukan itu dengan platform Hairtech Suzuki yang ringan dan kokoh, maka Anda mendapatkan seorang master slalom gang belakang yang sejati. Intinya, Swift 2025 tidak akan membuat Anda bergairah dengan kekuatannya yang kasar, tetapi akan mengejutkan Anda dengan betapa mudahnya ia menyelesaikan pekerjaan. Tenang, efisien, dan siap memberi Anda dorongan saat Anda membutuhkannya. Itulah inti dari mild hybrid ini. Pernahkah Anda membawa kucing rumahan Anda yang pendiam keluar, lalu tiba-tiba ia berlari dan menyambar seekor burung di udara? Nah, Swift 2025 punya karakter persis seperti itu. Ia tidak berteriak, "Saya cepat." Namun, begitu Anda menempatkannya di atas platform Suzuki yang ringan, kaku, dan berteknologi tinggi, setiap putaran kemudi dan setiap tikungan akan terasa tajam dan terkendali. Bobotnya hanya sekitar 997 kg, memberinya rasio bobot tenaga yang tak tertandingi oleh banyak sedan subkompak yang lebih berat.
Saat melaju di kota, sedikit sentuhan pada roda kemudi sudah cukup untuk mengubah arah mobil seakan ia bisa membaca pikiran Anda. Di tikungan, bodinya tetap lebih datar dari yang Anda bayangkan berkat suspensi yang distel ulang. Suspensi ini terasa lebih halus dan lebih stabil dibandingkan generasi sebelumnya. Rasio kemudinya benar-benar pas. Tidak terlalu responsif hingga membuat pengemudi baru merasa gugup, tapi juga tidak terlalu lambat sampai Anda harus memutar kemudi seperti sedang melatih bahu Anda. Keseimbangan ini menjadikannya sangat lincah saat melewati kemacetan lalu lintas kota yang padat atau saat bermanuver di tempat parkir yang sempit. Dalam situasi ini, Swift seringkali mengungguli hatchback lain yang lebih besar. Di jalan raya, mobil ini bukanlah kendaraan yang ideal untuk dipacu pada kecepatan 145 km per jam sepanjang hari. Namun, mobil ini terasa sangat santai saat melaju di kecepatan 96 hingga 112 km per jam. Fitur-fitur seperti kontrol jelajah adaptif dan peringatan keluar jalur dapat mengurangi risiko saat menempuh perjalanan jauh. Tentu saja, hembusan angin kencang dari samping dapat sedikit memengaruhi stabilitasnya. Meskipun ukurannya kecil, mobil ini memiliki sasis yang kokoh dan kemudi yang stabil, memberikan Anda rasa percaya diri saat berkendara. Salah satu keunggulan tersembunyi mobil ini adalah radius putarnya yang hanya 4,78 meter. Angka ini mungkin terdengar biasa saja, tetapi dalam praktiknya, fitur ini sangat membantu untuk berputar balik dan bermanuver di gang-gang sempit, bahkan membuat SUV lain berkeringat dingin. Inilah alasan mengapa di kota-kota padat di seluruh dunia, seperti di Eropa, Jepang, dan banyak negara lainnya, Swift telah mendapatkan reputasi sebagai pembunuh jalanan kota yang sejati. Intinya, Swift 2025 mungkin tidak akan memberikan adrenalin layaknya mobil hatchback sport dengan kapasitas mesin besar, tetapi akan memberikan Anda kepercayaan diri untuk menerobos kemacetan seperti seorang profesional. Mobil ini seperti petinju kelas ringan. Ia mungkin tidak akan menjatuhkan lawan dalam satu pukulan, tetapi ia cepat, tangguh, dan tidak bisa diremehkan. Pernah dengar ungkapan, kecil-kecil cabai rawit? Suzuki Swift 2025 adalah bukti nyatanya. Kali ini, Suzuki punya misi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah mobil hatchback kompak bisa sama canggihnya dengan mobil-mobil besar. Begitu masuk, hal pertama yang langsung menarik perhatian adalah layar infotainment 9 inci yang tampak mengambang. Layar ini sudah dilengkapi Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel, jadi tidak ada lagi kabel yang berantakan. Sistem audionya memang tidak akan mengguncang jendela, seperti sistem sound horeg saat Karnaval 17 Agustusan, tapi dengan sedikit penyesuaian equalizer, Anda bisa menikmati berbagai genre, mulai dari jazz yang lembut hingga musik EDM yang energik, tanpa kehilangan kualitas. Di bawah layar, ada kontrol AC otomatis dengan tampilan yang jernih dan tombol yang mudah diakses, bahkan saat Anda sedang berkendara. Roda kemudi berbalut kulit ini dilengkapi semua kontrol yang Anda butuhkan, seperti audio, cruise control, dan adaptive cruise control. Ini adalah fitur yang beberapa tahun lalu tidak pernah terpikirkan akan ada pada mobil hatchback kecil di segmen ini. Ditambah lagi dengan fitur keselamatan canggih seperti auto emergency braking, lane departure warning, traffic sign recognition, dan lane keeper assist, rangkaian fitur keamanan Swift terasa seperti mobil yang harganya jauh lebih mahal. Untuk ruang kabin, jujur saja, ini bukan limosin, tetapi orang dengan tinggi 6 kaki bisa muat dengan nyaman di bagian depan. Bangku belakangnya cukup lapang untuk 2 orang dewasa atau 3 anak-anak. Kapasitas bagasinya 265 liter. Angka ini mungkin terdengar kecil di atas kertas, tetapi kenyataannya cukup untuk memuat tas jinjing dan beberapa tas belanja. Jika kursi belakang dilipat, Anda bahkan punya ruang ekstra untuk perlengkapan akhir pekan. Satu hal yang saya suka, Suzuki tidak menggunakan layar sentuh untuk semua fiturnya. Tombol fisik masih tersedia, jadi saat tangan Anda basah karena hujan atau saat Anda mengenakan sarung tangan, Anda masih bisa mengubah suhu atau volume dengan mudah tanpa harus menyentuh layar. Intinya, Swift 2025 tidak memamerkan teknologi hanya demi pamer. Sebaliknya, mobil ini memilih fitur-fitur yang membuat berkendara lebih mudah, lebih aman, dan tidak melelahkan. Ini seperti ponsel pintar yang dirancang dengan baik. Tidak ada bloatware, hanya hal-hal yang benar-benar Anda gunakan setiap hari. Dan itulah yang membuat Anda merasa puas lama setelah kilau ruang pamer memudar. Jadi, setelah beberapa menit membedah Swift 2025 dari bumper depan ke belakang, pertanyaannya adalah, apakah Anda akan mencobanya atau menunggu sesuatu yang lebih pedas? Saat ini, yang ditawarkan adalah gaya yang segar dan muda, mesin mild hybrid yang irit bahan bakar,
rangkaian teknologi keselamatan yang lengkap, semua kenyamanan harian yang Anda butuhkan, dan yang terpenting, tetap mempertahankan DNA kompak, ringan, dan lincah yang menjadi ciri khas mobil hatchback perkotaan. Jika Anda memerlukan mobil yang dapat digunakan sehari-hari, mampu menerobos kemacetan, melaju dengan tenang di akhir pekan, dan tidak membuat Anda pusing, inilah jawabannya. Ini bukan mobil yang akan membuat tetangga Anda iri, tetapi ini adalah mobil yang akan membuat Anda berpikir 2 kali untuk menggantinya selama bertahun-tahun. Kekurangannya, untuk mesin 3 silinder dengan tenaga 81 kuda. Ini berarti Anda mungkin akan melamun tentang tambahan 20 tenaga kuda saja, terutama saat Anda bermain dengan gas. Ruang kursi belakang dan volume bagasi juga tidak ideal jika Anda memiliki keluarga besar atau sering membawa barang-barang besar. Namun, itulah kompensasinya karena memiliki hatchback yang kecil dan lincah. Jadi, beli atau tidak, keputusan ada di tangan Anda. Jika Anda mencari Swift yang tangguh, Anda perlu menunggu versi sport. Namun, itu pun jika Suzuki benar-benar membawanya ke Indonesia atau mencari unit di pasar purna jual untuk merek lain. Sebaliknya, jika Anda menginginkan mobil yang ekonomis, andal, dan siap pakai, tak perlu pikir panjang, Swift ini adalah pilihan yang tepat. Intinya, Swift 2025 adalah mobil yang cocok dijadikan sahabat, bukan sekadar mobil impian. Mobil ini minim drama dan tidak akan membuat Anda lelah. Namun, semakin lama Anda bersamanya, semakin Anda akan menghargainya. Ingat, meskipun akan ada model baru di masa depan, kenikmatan berkendara yang sesungguhnya hanya bisa Anda rasakan saat Anda berada di balik kemudi sekarang juga. Baik, itu saja untuk video kali ini. Jika ulasan ini bermanfaat atau memberikan wawasan baru, silakan tekan tombol like dan jangan lupa untuk subscribe.